Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wijaya, NIM 2012-189, kelas Penjas A2, semester 2. Baiklah, saya akan memaparkan peta konsep sosiologi dan antropologi. Pengertian dan sejarah perkembangan sosiologi antropologi. A. Sosiologi. Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. B. Antropologi. Antropologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang kehidupan manusia baik dari segi fisik, sosial, dan budayanya. Sejarah perkembangan. A. Sosiologi. Awal mula perkembangan sosiologi bisa dilacak pada saat terjadinya Revolusi Prancis dan Revolusi Industri yang terjadi sepanjang abad 19 yang menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, dan sekaligus perhatian dari para pemikir di waktu itu tentang dampak yang ditimbulkan dan perubahan dahsyat di bidang politik dan ekonomi kapasitik di masa itu. B. Antropologi. Dalam sejarah lahirnya antropologi, perkembangan ilmu tersebut melalui suatu tahapan panjang. Koejaningrat memaparkan bahwa lembaga-lembaga antropologi, etnologi merupakan awal lahirnya antropologi. Pendidikan sebagai proses menjemuk, di mana melibatkan berbagai pusat pendidikan dalam mentransformasi kebudayaan kepada generasi selanjutnya. Pendidikan sebagai transformasi budaya diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya atau generasi penerus. Pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan karena pendidikan adalah upaya memberikan pengetahuan dasar sebagai bekal hidup, yaitu kebudayaan. Pendekatan teori kebudayaan dan implikasinya. Ada 3 teori kebudayaan, yaitu 1. Pandangan superorganis. Kebudayaan merupakan realitas super dan ada di atas dan di luar pendukung individualnya, dan kebudayaan punya hukum-hukumnya sendiri. Pandangan superorganis mempunyai implikasi terhadap pendidikan, yaitu pendidikan merupakan sebuah proses melalui mana kebudayaan mengontrol orang yang membentuknya sesuai dengan tujuan kebudayaan. 2. Pandangan kaum konseptualis. Mereka mengatakan bahwa kebudayaan adalah konsep atau konstruk seorang antropologi yang mempunyai implikasi bahwa anak-anak harus mempelajari warisan budaya sesuai dengan perhatiannya. 3. Pandangan golongan realis. Kebudayaan adalah sebuah konsep dan sebuah realitas yang mempunyai implikasi bahwa pendidikan lebih dekat dengan pandangan aliran-aliran pemikiran pendidikan yang terpercaya kepada penyesuaian anak-anak terhadap realita objektif baik alamiah maupun budaya, dengan menanamkan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan tertentu yang telah dipilih oleh kebudayaan. Keterkaitan struktur sosial dan perkembangan kepribadian. Setiap kebudayaan memiliki struktur sosialnya sendiri, oleh karena itulah muncul budaya-budaya yang berbeda yang memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan beraneka ragam struktur sosial yang tumbuh dan berkembang. Kemudian hal-hal mempengaruhi struktur sosial adalah keadaan geografis, mata pencarian pembangunan, kondisi geografis terdiri dari pulau-pulau yang terpisah ataupun keadaan suatu daerah. Oleh karena itu masyarakat kemudian mengembangkan bahasa, perilaku, dan ikatan-ikatan kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Konsep dasar dan tujuan sosialisasi. Pada dasarnya, sosialisasi memberikan 2 kontribusi fundamental bagi kehidupan kita. Pertama, memberikan dasar atau fondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat. Dan kedua, memungkinkan lestarinya suatu masyarakat, karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja, sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu.
yang bertujuan setiap orang dapat menyadari keberadaan dalam masyarakat sehingga individu tersebut mampu berperan aktif dalam dan positif dalam kehidupan sehari-hari. Agen-agen sosialisasi. Agen sosialisasi merupakan pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi. Terdapat sejumlah agen sosialisasi yaitu: 1. Keluarga. Keluarga merupakan orang yang pertama mengajarkan hal-hal yang berguna untuk perkembangan dan kemajuan hidup manusia adalah anggota keluarga. 2. Teman sepermainan. Kelompok bermain ini lebih banyak berperan dalam membentuk kepribadian anak karena melalui teman bermain ini anak mulai mengetahui mengenal harga diri, citra diri, dan hasrat pribadinya. 3. Sekolah. Dalam lingkungan sekolah ini anak akan menemukan berbagai nilai dan norma yang berbeda dan bahkan bertentangan dengan nilai yang dianut dalam keluarga. 4. Media massa. Media massa sebagai sarana dalam proses sosialisasi karena media banyak memberikan informasi yang dapat menambah wawasan untuk memahami keberadaan manusia dan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Model sosialisasi. Model sosialisasi yang dimaksud yaitu pola asuh anak. Pola asuh anak dalam keluarga adalah proses mendidik anak dan kelahiran hingga anak memasuki usia dewasa. Pola asuh demokratis ini orang tua memberikan kebebasan pada anak namun tetap dengan bimbingan dan arahan yang sesuai. Konsep protes dan teori perubahan sosial budaya. Dalam perkembangannya, teori perubahan sosial dan budaya terbagi lagi dalam berbagai macam konsep. Adapun beberapa konsep yang berkembang dalam teori perubahan sosial dan budaya adalah sebagai berikut. 1. Teori siklus. Dalam teori ini ditemukan bahwa kehidupan akan selalu berputar. 2. Teori evolusioner. Teori evolusioner adalah teori yang percaya bahwa manusia berkembang sesuai dengan tahapan yang berlaku pada setiap manusia tanpa terkecuali. 3. Teori non-evolusioner. Teori yang satu ini juga masih mengandalkan beberapa poin dari teori revolusioner, hanya saja terdapat beberapa perubahan akibat perbedaan hasil. 4. Teori fungsional. Tokoh yang menganut teori ini adalah Talcott Parsons di mana ia melihat masyarakat layaknya organ tubuh manusia. 5. Teori konflik. Hal ini menunjukkan bahwa konflik kelas merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Secara garis besar, proses teori perubahan sosial dan budaya terjadi di mana saja dan kapan saja. Dan hampir semua konsep teori perubahan sosial dan budaya berlaku. Misalnya saja teori konflik, di mana setiap manusia yang kelas sosial yang ia miliki lebih rendah dibandingkan dengan orang lain, maka akan sulit baginya untuk melakukan beberapa hal. Dampak perubahan sosial budaya terhadap pendidikan. 1. Dampak positif. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, proses belajar mengajar lebih mudah. Siswa dapat mengembangkan kemampuan dan akses wawasan seluas-luasnya. Fasilitas dalam pembelajaran lebih modern. Siswa lebih inovatif dan kreatif. 2. Dampak negatif. Menjadi pribadi yang individualistik, menjadi individu yang konsumtif, hedonistik, lunturnya budaya bangsa, adanya pornografi dan kalangan pendidikan. Kultur sekolah. Kultur sekolah adalah serangkaian keyakinan, harapan, nilai-nilai, norma, tata aturan, dan rutinitas kerja yang diinternalisasi warga sekolah sehingga mempengaruhi hubungan sejawat dan kinerja warga sekolah dalam upaya mencapai tujuan sekolah. Cara-cara membangun kultur dan masyarakat sekolah. Berikut beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk membangun kultur kelas atau sekolah yang kondusif bagi pendidikan nilai di sekolah. 1. Hadapi masalah. Murid diajak
berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah konkret. 2. Reflective thinking atau critical thinking. Murid secara pribadi atau kelompok diajak untuk membuat catatan, refleksi atau tanggapan atas suatu artikel, peristiwa, kasus, gambar, foto, dan lain-lain. 3. Dinamika kelompok. Murid banyak dilibatkan dalam kerja kelompok secara kontinu untuk mengerjakan suatu proyek kelompok. 4. Membangun suatu komunitas kecil. Murid satu kelas diajak untuk membangun komunitas atau masyarakat mini dengan tatanan dan tugas-tugas yang mereka putuskan bersama secara demokratis. 5. Membangun sikap bertanggung jawab. Murid diserahi tugas atau pekerjaan yang konkret, diminta untuk membuat laporan sejujur-jujurnya. Pendidikan multikultural. Pendidikan multikultur adalah suatu pendekatan progresif untuk mengubah pendidikan yang secara menyeluruh mengkritis dan menunjukkan kekurangan, kegagalan, dan praktik diskriminasi dalam pendidikan. Hal ini didasarkan pada cita-cita tentang keadilan sosial, persamaan pendidikan, dan dedikasi untuk memfasilitasi pengalaman-pengalaman pendidikan di mana setiap siswa dapat meraih potensinya sebagai pelajar dan sebagai makhluk yang aktif dan sadar secara sosial dalam tingkat lokal, nasional, dan global. Fenomena sosial budaya dalam pendidikan. Fenomena sosial budaya seperti pendidikan multikultural penting untuk dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Menurut Hamid Hasan, masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki tingkat keragaman yang tinggi, mulai dari dimensi sosial, budaya, aspirasi politik, dan kemampuan ekonomi. Keragaman tersebut berpengaruh tak langsung terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum. Pemikiran kreatif dan proaktif dalam mengatasi masalah pendidikan. Masalah pendidikan di Indonesia antara lain SDM, sumber daya manusia, seringnya terjadi perubahan kurikulum dan keterbatasan dana. Solusi dari masalah yang terjadi yaitu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Pemerintah harus mengkaji ulang tentang perubahan kurikulum dan memikirkan dampaknya terhadap siswa dan tenaga pengajar yang terkait, serta mengalokasikan dana untuk pendidikan dengan tepat. Semua hal tersebut bisa diselesaikan dengan cara berpikir kreatif dan produktif. Melalui berpikir kreatif dan memecahkan masalah dengan banyak solusi, sedangkan berpikir proaktif lebih menekankan pada tanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.